Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kegiatan serupa yang sudah kita laksanakan pada tahun lalu, yaitu Parents Inspiring, akhirnya kembali hadir di Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya pada kesempatan hari ini juga di kegiatan hari pertama Parents Inspiring kita buka kembali dengan speaker yang sama juga pada tahun sebelumnya sebagai pembukaan di Parents Inspiring kita pada Ramadan tahun ini, yaitu Ibunda atau Umi Sri Yuliana Mandasari selaku bidan dan juga founder Tibu Nambawi ya Umi ya. Part 2. Ya, praktisi herbal dan tibun nabawi. Iya, dan Tibu Nabawi ya. Alhamdulillah. Coba kita sebelum kita memulai, kita sapa dulu. Di situ ada Alto. Iya, kalau ada Alto coba nak lambaikan tangannya ke atas, nak. Iya. Oh, oke. Iya, alhamdulillah nanti kita akan bertemu ya Tov ya bersama ayah bunda nanti di liburan 3 minggu Ramadan, Masya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai dengan topik kebersihan kita, kesehatan bersama. Tentunya eh, ini salah satu topik yang sama jadi salah satu. Apa dia? Halo? Oke. Oke. Seperti di agama kita juga mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman, kayak gitu. Karena penting banget kita menjaga kebersihan. Tapi nggak cuma di situ aja. Karena kita akan kembali belajar lagi gitu, akan diterangkan kembali oleh Umi Sri, ya, Umi Sri yang akan nantinya menjelaskan kembali bahwasanya kebersihan kita tuh apa yang harus kita pelajari dengan kebersihan-kebersihan apalagi pastinya nggak cuman sekalian sebagai santri di sekolah, tapi juga sebagai kita-kita yang ada di rumah, seperti itu. Baik, untuk waktunya dipersilahkan Umi. Baik ya. Nanti mohon dibantu ya, Ustazah Lili. Materinya udah oke ya? Sebentar. Sebaiknya Umi mau sapa-sapa dulu nih. Umi ada pantun. Nah, udah siap belum yang di musola? Boleh kasih 2 jempol? Boleh. Jangan sampai 4 jempol aja, 2 jempol aja ya. Anak muda mobilnya ceper. Kalau naik tetap ingat diri. Kepada milenial leader, jawab dong salam Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh rahmat. Insya Allah Ramadan yang nantinya kita juga akan mendapatkan ampunan. Allah izinkan kita bertemu walaupun secara virtual ya. Dan saya yakin ini tetap majelis yang penuh berkah karena kita niatkan dalam rangka taqarrub ilallah. Anak-anak sekalian tadi udah dibuka belum dengan bacaan Al-Quran? Udah ya, habis tilawah Quran ya tadi ya? Ya, pagi.
Masya Allah, senang sekali ya. Baik, mari kita bersalawat buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bersalawat ya. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Umi sekalian sehat? Bersemangat insya Allah ya. Perutnya masih aman ya, masih bisa dikendalikan. Baik ya. Kita dapat tema nih kali ini masih bersama Umi Ai ya. Kita pernah jumpa setahun yang lalu. Nah, kali ini temanya yang berbeda, kebersihan kita, kesehatan bersama. Masya Allah. Ya. Next slide. Kenapa ya kira-kira tema ini bisa muncul hari ini? Oke, lanjut. Lagi delay dia. Ini nggak muncul ya. Gambarnya jadi putih gini ya slide-nya. Kenapa sih mesti bersih-bersih? Ada gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak? Cium tangannya deh, siapa yang bisa bantu Umi? Kenapa sih kita mesti bersih-bersih? Ada yang mau angkat tangan? Ya. Iya, yang di depan, baju abu-abu. Kenapa anak ini? Ahdan, kencengin Ahdan suaranya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke. Karena kebersihan sebagian dari iman, Umi. Oh iya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman ya. Ini dari MDA kayaknya udah digaung-gaungkan, udah didialogkan. Karena memang agama Islam sangat menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan. Apa Ananda sekalian boleh diulangi? Karena agama Islam memang menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan. Iya. Ananda sekalian diajar bab taharah dulu kan ya sebelum belajar bab ibadah. Benar apa benar? Sebelum kita mempelajari sholat, sebelum kita mempelajari zakat, haji dan yang lain-lain, ya di dalam fikih ibadah itu kita akan belajar dulu tentang taharah. Taharah artinya apa? Toharoh bisa berarti kebersihan sebenarnya atau bersuci ya kan ya, berarti kebersihan atau bersuci. Nah, kalau mau terminologi syariatnya secara istilahnya yang panjang, nah ini pasti Ananda lebih oke dari Umi ini karena lagi belajarnya bab ini ya. Jadi menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi pelaksanaan sholat atau ibadah yang lainnya, kewajiban lainnya seperti menghilangkan najis ya yang ada di tubuh, apalagi ada di pakaian dan ada di tempat tinggal maupun tempat ibadah kita. Jadi lengkap ya, menghilangkan sesuatu yang menghalangi kita dari diterimanya ibadah gitu ya, yaitu najis yang melekat di tubuh, di pakaian sampai tempat. Nah, next slide ya. Kenapa kita mesti bersih? Nah, masih yang pertama, slide yang pertama. Kenapa sih kita mesti bersih? Ini nggak muncul ya, karena mungkin sinyalnya kemarin waktu saya download ada masalah ya. Sebentar Umi. Jadi nggak bisa dibacain. Nah, jadi nggak kebaca, saya jadi lupa.
ada keputusan. Islam sangat perhatian pada agama. Iya. Sebelah kanannya apa, Ustaz? Kanannya benar atau harus sebelum bicara Nah, tadi ya dosen. Ya. Iya, di bawahnya? Ya, kebersihan sebagai dari iman. Oke, berarti sudah lengkap ya, sudah kita sebutkan bersama-sama. Kita lanjut aja ke slide 2. Jadi kenapa harus bersih-bersih? Nah, ada prinsip di dalam Islam, ya seorang muslim, seorang mukmin harus memegang kuat ini, la dharara wala dhirar ya. Hafal ya Ananda ya? Apa coba diulangi sekali lagi? La dharara wala dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lainnya. Ini hadis ya. Tidak boleh melakukan suatu mudarat atau menyebabkan mudarat bagi orang lain. Nah, ini menjadi prinsip seorang mukmin ya. Lanjut. Ini erat kaitannya dengan kebersihan. Nah, kita mari berkenalan dengan makhluk tak kasat mata. Makhluk apa? Makhluk tak kasat mata bukan hanya jin, bukan hanya syaitan dan iblis. Ya, itu kalau kita belajar syariat ya, ada jin, syaitan, iblis, ternyata ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang tak kasat mata. Artinya tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, dengan pandangan biasa, yaitu berkaitan dengan virus, bakteri, jamur, parasit ya. Jadi ada apa? Coba ulangi sama-sama. Makhluk tak kasat mata yang pertama. Virus, bakteri, Ketiga. jamur, Kemudian parasit. Keempat ya, yang saya sebutkan tadi, yang kita ulangi tadi itu adalah penyebab penyakit menular. Jadi penyebab penyakit menular. Dalam dunia kesehatan, dalam dunia medis ya, ada 2 jenis penyakit, yaitu penyakit yang tidak menular dan penyakit yang menular. Nah, penyakit menular disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Dan makhluk ini tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, dengan mata telanjang ya. Selanjutnya, makhluk ini sangat erat ya kaitannya dengan keadaan kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, keadaan temperatur udara ya, siklus udara yang baik. Nah, kemudian sangat berkaitan dengan kondisi tubuh, imunitas tubuh kita. Next slide ya. Ada yang udah pernah merasakan kenalan sama virus ini, Ananda sekalian? Siapa yang udah pernah kenalan sama virus? Saya. Virus. Kapan kenalan sama virus? Kapan bersinggungan sama virus? Maxim. Ya. Siapa yang tahu kapan tubuhnya kenalan sama virus? Siapa yang udah pernah interaksi sama virus? Ya. Contohnya ketika kita mendapat penyakit influenza, ya. Apa kemarin yang heboh-heboh tahun 2020? Virus? COVID, corona. Virus corona, ya. Kalau virus sebenarnya tidak mirip dengan makhluk hidup ya. Dia bahkan tidak hidup. Virus itu bahkan tidak hidup ketika dia tidak ada inangnya. Ya, ketika tidak ada tempat dia menumpang hidup. Jadi virus ketika dia berada di benda mati, dia pura-pura mati atau dalam keadaan tidak hidup. Nah, ini tidak mirip dengan makhluk hidup ya. Virus ini dia harus membutuhkan inang, seperti contohnya hewan ataupun manusia
untuk menjadi dia berkembang biak ya. Kemudian tadi ada bakteri. Kalau bakteri dia makhluk hidup sel tunggal ya. Nanti ada di pelajaran biologi yang mudah-mudahan ini juga pernah dibahas. Kalau bakteri, contohnya kapan kita terkena bakteri? Sebenarnya untuk bakteri ini ada bakteri baik sebenarnya. Contoh bakteri yang terdapat di usus. Ya. Nah, bakteri yang berguna untuk menghancurkan makanan. Jadi kalau tidak dibusukkan oleh bakteri, kita nggak akan buang feses dengan baik gitu. Kita nggak akan mampu mengeluarkan kotoran dengan baik karena dengan adanya pembusukan, ya sisa-sisa makanan itu melunak, ya sisa-sisa makanan itu mengalami fermentasi. Nah, seperti mungkin teman-teman atau Ananda sekalian pernah membuat kompos ya, sisa-sisa sampah di dapur. IPS punya komposter nggak? Komposternya dibuat. Masalahnya membuatnya yang butuh ketelatenan ya, memilah sampah kemudian dimasukkan, dibusukkan, dikasihkan bakterinya dan diamati prosesnya kemudian menjadi kompos alias baik untuk tanaman kembali. Nah, seperti itu juga yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini kita mau mengenal bakteri ya. Bakteri makhluk sel tunggal sebenarnya dalam tubuh kita ada. Nah, kalau bakteri Ananda sekalian, dia juga bisa ditemui di tanah ya. Bisa ditemui di tanah, bisa ditemui di air ya. Dia kalau di tempat yang kering dia jarang ada, dia nggak bisa hidup. Dia lebih suka di tempat yang lembab ya, tempat yang kurang kena cahaya mataharinya. Nah, ini ciri-ciri bakteri ya. Jadi bisa ada di tanah, bisa ada di sisa makanan, bisa ada di sampah, bisa ada di air ya. Berbeda dengan virus tadi. Virus dia tidak bisa hidup di benda-benda mati seperti itu. Kalau virus dia harus berada di inangnya, itu makhluk hidup juga. Nah, kemudian ada tadi namanya jamur ya. Jamur sebenarnya lebih mirip kepada hewan ya ataupun tumbuhan. Dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup gitu ya. Apa namanya, ada sporanya ya, nanti boleh kaji ulang lagi di biologi ya. Kemudian ada yang namanya parasit. Nah, ini parasit. Nah, tadi makhluk-makhluk yang disebut tadi yang tak kasat mata itu bisa menyebabkan penyakit menular. Penyakit apa? Menular. Masih ada kan ya? Saya nggak ditinggal bobok kan? Oke. Nanti kita istirahat ya setelah ini. Jadi penyakit menular itu ya bisa menular dari satu orang kepada orang lain bahkan kepada banyak orang. Kalau sudah menular kepada banyak orang dia menjadi wabah. Nah, dan sulit dihentikan. Memakan waktu yang cukup lama untuk menghentikannya, memakan biaya yang panjang, kemudian proses yang cukup panjang. Nah, inilah bahayanya penyakit menular. Bagaimana caranya penyakit menular bisa menular? Yang pertama dengan kontak langsung. Ya, kontak langsung yaitu tersenggol dengan tubuh orang yang sakit, dengan si penderita yang mana dia itu ada cairan-cairan yang terbuka. Jadi cairan tubuh tersenggol oleh tubuh. Nah, ternyata tubuh temannya juga habis digaruk-garuk. Jadi ada kulit yang terbuka atau dia ini nih ada cairan tubuh penderita suatu penyakit menular, kemudian dia pegang handuknya habis pegang handuk temennya dia gosok-gosok mata. Nah, kena bagian yang selaput lendir, mata, hidung ya. Ini bisa menular ya lewat cairan tubuh penderita, kemudian kontak langsung kepada orang yang lain di mana ada bagian tubuhnya yang terbuka atau selaput-selaput lendir. Jadi mengenai selaput-selaput lendir ya. Cairan tubuh tadi seperti apa? Misalnya darah, lendir batuk, atau lendir ketika bersin, ya, kotoran yang langsung dari kotorannya memang manusia itu, makanya nggak boleh. Islam mengajarkan nggak buang kotoran sembarangan gitu ya, ditutup lagi kotorannya. Dari urin bisa. Nah, ini cara penyakit menular menyebar ya. Nih, misalnya kita ada lagi dengan
kontak seksual ya, sebenarnya itu juga cairan tubuh, ada perpindahan cairan tubuh ya. Kemudian bisa dengan cara tidak langsung juga. Nah, kalau cara tidak langsung ini dia membutuhkan media ya, butuh media perantara ataupun vektor. Contohnya binatang pembawa penyakit. Nah, ayo siapa yang tahu penyakit menular yang dibawa oleh binatang? Ayo, pasti kalian udah akrab kan dengan penyakit ini. Ayo, angkat tangan, siapa tahu. Ayo, sebut rame-rame. Apa contoh sakitnya? Yes. Ya, kudisannya atau kudisan atau gudik atau lah namanya, penyebabnya ya, yaitu skabies tadi ya. Apa kutu ya. Penyebabnya adalah kutu, dia parasit ya. Ya, kutu ini parasit. Nah, ini bedanya parasit. Kalau parasit dia menggerogoti. Nah, perhatikan ya. Kalau parasit dia menggerogoti. Nah, yuk coba next slide. Nah, Sazali. Kita lihat. Aduh. Ya, lanjut. Nah, ini nih yang sedang hangat-hangatnya di IBS ya. Tapi ini bukan cerita lama sebenarnya. Jadi di pondok manapun ya, di asrama manapun, tapi dulu Umi di asrama loh, tapi asramanya waktu itu Umi udah kuliah. Nah, kenapa Umi nggak kena penyakit ini? Nah, nanti kita tahu jawabannya. Ya, ini sebenarnya contoh ya, kita ambil contoh kasus nih yang lagi hot-hotnya di IBS. Penyakit skabies atau kudis, penyakit kulit menular akibat tungau, Sarcoptes scabiei. Walaupun namanya keren, tapi kita jangan mau sakit ini lama-lama ya, mudah-mudahan nggak kena lagi. Sarcoptes scabiei, tungau tersebut masuk ke dalam kulit bertahan hidup. Nah, dia parasit. Dia menumpang hidup di dalam kulit. Jadi di bawah epidermis dia membuat terowongan. Nah, bukan hanya Israel saja yang membuat terowongan ya. Tungau juga membuat terowongan. Dicatat itu ya, dicam-cam. Jadi yang menumpang hidup ini pasti jahat ya. Yang menumpang hidup bahkan menghabisi induknya, ini pasti orangnya jahat, menggerogoti. Nah, ini tungau ini jahat ya. Ini musuh kita bersama kan ya, sepakat? Sepakat ya, setuju sepakat ya. Jadi dia bertahan hidup dengan cara apa? Bertelur. Jangan salah, dia bertelur. Kalau ada mikroskop ya, kalau ada mikroskop di IBS, boleh lihat sendiri bekas kudisnya itu. Sebenarnya ada terowongan yang panjang yang dibuat oleh tungau ini, dan di dalam terowongan itu terdapat jutaan telur-telur tungau. Ya. Seram ya. Sebenarnya dia bertelur sangat halus sekali ya, dan dia bisa bertahan di bawah kulit itu selama 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. Berapa bulan IBS kena wabah skabies? 1 bulan. Jadi ini masalahnya terjadi siklus yang nggak putus-putus. Nah, 1 orang saja tungaunya bisa bertahan 2 bulan. Kemudian dia bertelur lagi, tiba-tiba Ananda ada yang saling pinjam baju. Nah, yang lagi pakai bajunya ada kulit yang habis digaruk, kulit yang terbuka, masuklah itu anak tungau ke dalam kulit teman yang baru. Akhirnya di situ dia bertelur dan bertelur lagi selama 2 bulan. Yang satu tadi sembuh, yang berikutnya baru mulai prosesnya. Ini menjawab pertanyaan ya, kenapa ini siklus tak berhenti karena dia bisa diam dulu, kemudian nanti dia melanjutkan ya, dia pindah-pindah dulu, yang satu udah sembuh, yang satu baru mulai. Jadi kapan sembuhnya? Makanya ini harus diputuskan rantai penularannya. Nah, cirinya Ananda mungkin ada yang sudah merasakan gatal dan ruam ya. Ya, bisa di tangan, bisa di lipatan paha, bisa di siku, bisa di lipatan kaki ya. Nah, rasa gatal pada kulit biasanya sangat kuat
cenderung parah ketika malam hari. Benar apa benar? Iya, malam hari digaruk makin asik, ya kan ya? Makin digaruk sebenarnya kulitnya makin terbuka. Nah, sisa tungau tadi yang tergaruk, nah nanti teman-teman Ananda sekalian pegang tempat yang lain, yang datang yang lain pegang tempat bekas pegangan kita, maka terjadilah penularan ini dengan kontak langsung ya. Nah, dia dengan kontak langsung ini kalau tungai ini baik dengan kulit penderita itu sendiri maupun dengan barang-barang yang sudah terkontaminasi atau sudah kita pindahkan itu tadi bekas kita garuk-garuk, bekas selimut kita tidur. Jadi kalau ada teman yang numpang duduk di kasur kita sementara itu selimut tadi malam kita pakai untuk tidur atau jaket yang habis kita pakai dan belum dicuci dengan cara yang benar dipakai oleh orang yang lain yang imunitasnya menurun, dipakai oleh orang yang lain yang kulitnya sedang terbuka atau terkena matanya atau terkena selaput lendir bagian lainnya, maka menularlah dia. Apalagi ditambah dengan gizi yang buruk pada seseorang, imunitas yang sedang tidak baik ya. Jadi ini malam hari dia makin gatal karena pada malam hari tungaunya aktif membuat terowongannya. Jadi dia menggali terowongan itu pada malam hari. Makanya dia semakin gatal di malam hari ya. Setelah gatal dan ruam tentunya akan timbul luka karena kita akan menggaruk ya. Karena kita akan menggaruk ya, reaksi gatal memancing kita untuk menggaruk ya. Makanya pada pagi hari terlihat kulit kita lebih memerah karena memang malam harinya kita tidak sadar menggaruk dan menggaruk ya. Kalau sudah sampai tahapan yang parah maka kulit akan timbul kerak ya, menebal, menghitam. Ya, muncul papula ya. Dan ini kalau dilihat di bawah mikroskop itu tadi yang dibilang tungau yang dilihat di bawah satu titik kulit saja itu bisa ribuan karena dia memang sangat halus ya. Nah ini contoh penyakit menular. Jadi kalau dibiarkan ya penyakit kudis ini atau skabies ini ya awalnya dia hanya karena tungau tadi, tapi kalau dibiarkan karena ada kondisi imun yang sedang tidak baik, kemudian pola toharoh, pola pembersihan diri yang tidak baik, ya, personal hygiene yang tidak baik, maka dia bisa berlanjut menjadi infeksi lanjutan. Infeksi lanjutan ini bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi sudah komplikasi. Mungkin teman-teman yang dipulangkan itu tidak lagi hanya skabies yang merusak kulitnya, tapi sudah terjadi komplikasi oleh bakteri Staphylococcus aureus namanya, Staphylococcus eugen. Jadi ada dua biasanya yang menyebabkan infeksi sekunder lanjutan yang memperparah, ini bisa demam ya berkelanjutan, mengganggu sekali. Nah, ini karena sudah ada kerja dari bakteri. Solusinya gimana? Guys, solusinya gimana? Balik. Pulang aja ingatnya ya. Jadi sebelum pulang itu kalau yang dipulangkan yang sudah kondisi infeksinya parah ya karena memang memerlukan penanganan yang serius ya. Jadi yang lebih harus kita perhatikan adalah diri kita masing-masing. Nah, diri Ananda masing-masing. Jadi solusi itu ada dari dua hal, dari diri kita masing-masing, kemudian nanti dari sistem ya dari pihak sekolah, dari pemegang kebijakan. Nah, sekarang yang paling penting itu dari diri kita. Karena kalau ini yang paling penting tidak dilakukan, maka siklus ini tidak bisa diputuskan ya. Nah, tadi ini sangat erat kaitannya dengan ajaran agama kita. Sebenarnya ya, kalau ini muncul, ini teguran bahwa Ananda, diri kita belumlah ya menanamkan nilai-nilai keimanan. Apa itu? Ayo, siapa yang malas mandi kemarinnya?
Ayo Ada jawab. nggak? Ayo, siapa yang malas mandi? Sudah nggak perlu dijawab ya. Dicamkan saja di dalam hati, ternyata malas mandi, ternyata mandi acak-acak, tidak bersih, tidak menggosok dengan benar ya, tidak menyabun dengan rata, kemudian tidak membilas dengan benar, tidak menyiramnya dengan benar, tidak mengeringkan dengan benar. Ini bisa berefek bahaya pada diri sendiri, menyebabkan sakit pada diri. Nah, ini menzolimi diri, kemudian menyebabkan sakit itu menular kepada orang. Nah, ini menyebabkan kemudaratan kepada orang, ya. Belum, masih yang pertama. Jadi disiplin wudhu dan disiplin mandi. Ini dari diri sendiri. Masya Allah. Di bab toharoh yang awal-awal dibahas itu apa? Iya, ini mengenai wudhu, mandi, bahkan kita mengenal jenis kotoran-kotoran, jenis air yang bisa kita pakai untuk bersuci, untuk mandi, untuk berwudhu, ya. Itu bukan untuk ujian, tapi untuk kita terapkan dalam kehidupan. Kalau Ananda, kalau kita semua mengalami penyakit ini, berarti ini teguran. Ada nilai-nilai keimanan yang belum kita jalankan, yaitu belum benar cara wudhunya, belum benar cara mandinya, ya. Apalagi di IBS dingin kan ya. Nah, kita merasa udah enak kok, nggak gerah, jadi nggak perlu mandi sore. Perlu ya, tetap perlu mandi sore ya. Mandilah 2 kali sehari, itu sudah yang terbaik, itu yang sedang-sedang ya. Mandi 2 kali sehari, dan bajunya kalau memang sudah terasa lembab, itu harus dijemur di bawah matahari yang terik, atau lebih baik lagi dicuci. Kalaupun nggak dijemur, sebenarnya harus kalau nggak dicuci, harus dijemur di bawah matahari yang terik, ya, bukan dibiarin di atas tempat tidur ya. Jadi berhimpit-himpitan, maka akan membuat tumbuh tungau, jamur, bakteri, semua bisa tumbuh. Kalau sudah ada keringat yang menempel, ditambah dengan udara yang lembab, cahaya matahari yang kurang, maka akan tumbuh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tadi ya. Jadi coba mulai sekarang disiplin. Bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur? Ananda belajar apa yang dilakukan Rasulullah ketika bangun tidur? Ya. Doa. Ngapain Rasulullah, ngapain? Doa. Melek. Doa. Setelah doa? Kocok mata. Iya. Mata. Habis itu mencuci kedua tangannya, ya kan, sebelum memegang apapun. Dan sebenarnya beliau berwudu, kalaupun nggak mandi, beliau berwudu ya. Ya, jadi berwudu dengan sunnah-sunnahnya, jadi lengkap. Gimana? Ayo, sunnah wudu apa yang harus kita lakukan kalau di sunnah wudu? Pertama, cuci muka, cuci tangan, cuci tangan 3 kali di bawah air yang mengalir. Nah, kemudian apa lagi sunnah wudu? Berkumur, kemudian membersihkan lubang hidung. Coba perhatikan perhatikan ya, mencuci tangan itu kenapa harus tangan? Karena bagian tangan ketika Ananda tidur, coba perhatikan nanti temannya tidur, dia bisa menggaruk-garuk kemana-mana gitu. Nah, kita tidak tahu malamnya tangannya itu ada di mana. Jadi ada berjuta-juta kuman yang sudah melekat di situ ya. Kemudian kenapa harus kumur-kumur? Karena memang di mulut ya ada bakteri juga. Nah, yang harus dibuang, harus dibersihkan. Ada zat yang terlalu asam. Jadi ini hebatnya ajaran Islam ya, sebelum diteliti oleh ilmiah ya sudah diterapkan apa bagian-bagian yang harus dibersihkan. Yang mudah tumbuh bakteri itu di bagian apa. Kemudian kenapa di lubang hidung? Nah, di lubang-lubang itu ada selaput lendir, ya, tempat pengeluaran kotoran-kotoran, dan ini mudah tumbuh bakteri, jamur, kuman, makanya itu dibersihkan. Jadi sunnah itu semuanya ada maksudnya ya. Nah, apalagi yang perhatikan mandi. Nah, sunnah dari mandi juga
boleh berwuduk dulu. Jadi kalau benar wuduknya, kalau benar mandinya, ya, insya Allah tidak terkena penyakit menular yang berkaitan dengan kulit, ya. Ini perhatikan, ini adalah senjata pertama sebenarnya. Yang kemudian ada pergaulannya, perhatikan. Nah, ada pergaulan maksudnya apa? Bertamu di tempat tidur teman, ya. Ini jangan sering-sering gitu ya, karena tempat tidur sebenarnya bukan tempat bertamu ya. Kalau mau ngumpul-ngumpul di lantai aja deh gitu. Di situ benda mati yang lebih sulit untuk benda-benda kasat mata tadi untuk berkembang biak. Tapi kalau sudah di atas tempat-tempat pribadi teman kita, kita tidak tahu. Jadi kita saling menjaga ya. Perhatikan ada pergaulannya. Ya, jangan di tempat tidur teman ngobrolnya. Nah, ini ya adabnya juga. Kemudian pakaian temannya. Nah, boleh nggak saling pinjam pakaian sekarang? Nggak boleh. Boleh ya, jangan dulu ya, nggak boleh. Kalau nanti mau menghadiahkan pakaian baru aja ya. Pakaian yang sudah ada sekarang jangan dulu. Apalagi kalau makainya sampai tidak memberitahu. Ini kadang gitu ya, kalau di asrama milikmu adalah milikku, gitu. Nggak boleh kan ya? Jadi Umi dulu ngalamin tinggal di asrama. Kadang ada satu benda jadi milik bersama ya, seperti jas hujan ya, sebaiknya tidak ya. Bukan karena kita pelit, tidak. Kita ingin menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Ada lagi kejadian sudah tahu kita sakit, kita sengaja memasukkan pakaian bekas pakai kita ke lemari teman. Nah, ini tentu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan penyakit untuk orang lain. Ini adabnya tolong diperhatikan. Nah, adab ketika sakit. Nah, itu tadi contohnya ya, barang bekas kita jangan sampai kita sengaja ya menempelkannya kepada barang teman-teman ya. Kalau kita sakit, kita jangan berkumpul dulu dengan yang sehat. Nah, ingat ketika ada wabah ya, bagaimana sahabat memerintahkan ya, ada hadisnya, jangan mendatangi orang yang daerah yang ada wabahnya, ada sakitnya ya. Kemudian ada etika bersin ya. Nah, bagaimana kalau bersin? Pakai apa nutupnya, Ananda? Pakai Pakai siku ya, lipatan siku. Kalau pakai tangan, hati-hati, tangannya harus langsung dicuci. Kalau cuma pakai tangan habis itu langsung megang-megang lagi, tetap dia mengkontaminasi, namanya menularkan itu tadi cairan-cairan tubuh ke tempat-tempat lain. Jadi sebaiknya ada sapu tangan khusus. Kalau tahu kita memang lagi flu, kalau kita memang mudah batuk, kita bawa sapu tangan pribadi, masukkan ke kantong sendiri, jangan diletakkan di meja ya. Jadi lebih baik dengan lipatan tisu, adab bersin itu di lipatan tisu atau pakai sapu tangan, atau kita keluar, lebih baik langsung mencuci ya dengan air yang mengalir. Jadi ada etika bersin, etika batuk ya. Kalau kita sakit, kita jangan merasa tersinggung kalau orang agak jauh dengan kita, tidak. Ini demi kemaslahatan bersama. Nah, yang berikutnya kuatkan imunitas ya. Tugasnya adalah menguatkan imunitas. Ayo, siapa di sini yang masih suka pilih-pilih makanan di IBS? Ikan ini nggak suka. Dan Ojan, Masih ada yang pilih-pilih makanan? Nah, ini perlu dievaluasi kesyukurannya ya. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Nanti akhirnya lauknya nggak dimakan, ikannya nggak dimakan, atau telurnya nggak dimakan karena nggak suka. Kalau sudah mulai dewasa, kita ya bertindak bukan karena suka dan tidak suka, tapi kita bertindak karena kita butuh atau tidak butuh. Allah suka atau tidak suka. Jadi cara mengambil keputusannya bukan lagi karena aku nggak doyan, aku nggak kepengen, bukan seperti itu. Tapi kita lihat ini baik untukku atau tidak. Kalau memang baik, kita harus
paksakan diri untuk melakukannya. Lama-lama kita akan terbiasa. Jadi anak Anda yang memilih-milih makan, ya, yang kurang makannya, yang sedikit makannya, baru makan kalau dikirimkan makanan dari orang tua, ini imunitasnya akan lemah. Berbeda dengan orang yang tidak pilih-pilih makanan, maka imunitasnya akan kuat. Coba ya, nanti saya percaya Anda sekalian sudah bisa memimpin dirinya sendiri untuk tidak pilih-pilih makanan. Ya, IPS sudah memberikan sajian yang terbaik semampunya. Nah, kita bersyukur dengan melahap sehabis-habisnya ya. Gitu kira-kira ya. Kemudian kalau sudah ada yang sakit, disiplinlah memakan obatnya, mengoleskan obatnya ya. Kita bukan anak kecil lagi yang harus selalu diingatkan. Ya, kalaupun perlu diingatkan cukuplah beberapa kali dan kita harus bisa memimpin diri untuk disiplin, bertekad untuk sembuh. Selanjutnya next. Ya. Solusi selanjutnya ya tentunya ini dari pihak sekolah ya. Ya, nah, ini sudah dilakukan, insya Allah kalau ada masalah-masalah kesehatan yang menular seperti penyakit skabies ini, tata ruang ditinjau kembali, pencahayaan ditinjau kembali, ruang khusus yang sakit sudah dibuat kemarin. Gimana? Enak nggak perasaannya diisolasi? Enak. Enak pula katanya ya. Diisolasi jadi kayak camping-campingan ya. Kayak gitu kira-kira. Kalau memang ada yang sakit kita harus memisahkan diri memang. Kalau menjemur pakaian, jemur di tempat yang kering. Nah, kemarin Wali ini ada rencana nih mau menyumbangkan seperti kanopi ya supaya tempat jemur Anda sekalian tidak kena hujan. Kemudian kontrol kebersihan dari sekolah ya untuk kesehatan lingkungan juga dan menu sehat. Selanjutnya, next. Nah, nih Ananda sekalian, siapa yang sudah tahu gerakan 6 gerakan cuci tangan? Ayo kita praktekkan. Jadi tangan ya ini menjadi suatu alasan organ yang harus selalu kita cuci ya. Kenapa berwuduk itu sunnahnya cuci tangan dulu? Kenapa kalau kita mau memperhatikan ya, kenapa selalu tangan yang dicuci? Karena tangan memang untuk memegang sesuatu. Tangan ini kena kontak selalu kepada benda-benda luar. Kita tidak tahu ada penyakit di situ, kita tidak tahu ada kuman. Ayo kita praktekkan gerakan cuci tangan. Ada 6 gerakan cuci tangan. Tangannya ke atas. Ya, tangannya ke atas. Oke. Tangan. Pertama apa? Mencuci. Nah, yuk. Sudah, kemudian punggung tangan. Gantian. Kemudian apa lagi? Sabun. Di sela jarinya. Kemudian apa lagi? Dikunci, diputer nih kukunya saling. Nih, apalagi gerakan berikutnya? Jempol ya diputer. Nih di lipatan di sini suka ada kotoran ya, saling ditukar. Terakhir apa lagi? Nah, diputer. Gerakan Ya. Kiri kanan ya. Oke. Nah, coba lagi kalau kita perhatikan wudhu ya, tangan. Apalagi? Tadi udah saya sebutkan hidung, kemudian ada mulut. Kemudian apalagi? Kepala. Kemudian tangan sampai siku. Ini tahu nggak nih, Ananda sekalian, kalau kami mau operasi, cuci tangannya itu dari ujung jari sampai ke siku. Ini tindakan asepsis ya, mencegah pencegahan infeksi namanya, mencegah kontak silang kuman ya. Jadi tidak ada saling kontak ya. Kita bawa kuman atau kuman dari pasien. Jadi tidak ada kontak silang. Ini mencegah nosokomial namanya. Jadi cuci tangan itu sampai ke siku itu sebenarnya niru apa? Niru gerakan wudhu ya, niru gerakan wudhu. Baru dipraktekkan ya di dunia medis tuh baru aja beberapa puluh tahun belakangan ya sampai ke siku.
Nyuci. Itu kalau mau operasi gitu, dokternya nyuci sampai siku. Dan habis kalau perlu sebelum operasi itu mandi. Dan habis operasi itu mandi ya. Nah, ini ajaran satu-satunya di Islam ya, wudhu dan mandi, dan itu diterapkan di dunia medis ya. Jadi kalau benar wudhunya, benar mandinya, nggak ada penyakit insya Allah ya. Ya, slide berikutnya. Nah, pilih mana? Ayo. Pilih yang Mereka aja lah. Apa mereka aja enak. Yang pilih mana? Yang pilih mana? jadi ya mandi atau pakai parfum aja. Mandi. Aja. Pakai parfum. Udah tahu ya jawabannya ya. Mandi dulu deh, baru pakai parfum. Next slide. Jadi kalau pakai parfum nggak mandi percuma. Pilih mana? Ikan bakar atau nugget ikan? Agot. Kok jadi ke menu ya, jadi ada sekalian ya. Perhatikan. Jangan sering-sering makan olahan yang ada terigu-terigunya, ada tepung-tepungnya, karena ini merusak imunitas. Ini penting ya. Ini nanti berkaitan Ananda sekalian jadi ayah ya, jadi suami, jadi tahu bagaimana membentuk imunitas tubuh supaya survive menghadap penyakit-penyakit ya. Jadi pilih ikan yang bentuk ikan, pilih ayam yang bentuk ayam, bukan semuanya yang sudah over diolah pakai tepung-tepungan, pakai penyedap. Ini hanya enak tapi tidak membentuk imunitas tubuh yang baik. Jadi jangan sering-sering ya. Jadi harus cerdas seperti itu, harus bijak seperti itu. Kita harus bisa memimpin diri bukan karena kita suka, tapi kita tanya, tubuh saya butuh atau tidak? Ini baik atau tidak? Halalan thayyiban ya, erat kaitannya ke situ. Lanjut slide-nya. Ya. Sebentar. Habis, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Umi paparkan ada manfaatnya untuk kita semua. Semangat ya semuanya untuk hidup bersih dan sehat. Semangat. Kalau bersih dan sehat ini cerminan ya orang yang baik imannya, orang yang baik adabnya, kemudian dia akan bisa bermanfaat untuk sesama ya. Dia bisa bisa optimal ibadahnya. Allah alam bisawab, itu saja yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau ada kekurangan Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu atau dua penanya kali ya Umi ya. Ya, boleh. Coba dari siswa IBS dulu, silahkan. Yang ingin bertanya mengenai kesehatan dan juga kebersihan, silahkan raise hand atau angkat tangannya. Siapa itu tadi yang di belakang? Fauzan ya? Yang pakai baju hitam. Siapa itu yang di belakang Novel tadi yang angkat tangan? Itu yang di belakang Novel. Ada paham semua nih. Tinggal praktek ya. Iya, baik Umi. Mungkin perwakilan dari guru-guru juga di sini. Saya ingin bertanya Umi. Baik. Ya, silakan. Ya, misalkan pun kita sebagai pihak guru juga ketika sudah memperingati dan juga mengingatkan khususnya untuk anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, tapi walaupun udah diingatkan juga mereka tetap aja nih misal lupa ya istilahnya lupa gitu dalam tanda kutip lupa oh iya belum dibersihin atau misalkan bajunya tuh masih numpuk di cucian itu gimana ya Umi ya biar melatih mereka
atau membantu mereka untuk terus mengingat bahwasanya kebersihan atau kesehatan itu penting, bisa dimulai dari justru dimulai dari kita pribadi gitu, Umi. Nah, iya, ini kebiasaan ya. Tadi selain mandi, mencuci baju. Nah, sebenarnya ini memang harus dilatih ya. Eh, Banyak ini terkait kebiasaan yang sudah diwariskan dari rumah, ya sudah dibiasakan dari rumah. Nah, kita hari sebaiknya setiap hari jangan ditumpuk karena kalau udah ditumpuk, coba perhatikan baunya gimana dengan baju hari pertama, lebih asam kan ya? Bekas turi. Iya, kasturi ya, asam ya. Ya, semakin dia ditumpuk-tumpuk, semakin banyak bakteri yang berkumpul atau jamur atau parasit di situ. Nah, ada fermentasi-fermentasi. Makanya jangan ditumpuk, dibentuk habitsnya. Atau perlu ada challenge sekali. Setelah pihak guru mengingatkan, ya, ada challenge. Udah pernah kali ya Ustazah Lili, siapa yang paling tidak atau rajin nih bebersih, mencuci baju, tidak ada tumpukan baju. Jadi bukan karena melondri. Saya setuju kalau untuk baju harian justru Ananda harus belajar mencuci sendiri. Ya, harus belajar mencuci sendiri. Jadi tahu bagaimana alur ya kita mencuci, kita berlelah-lelah ya, bagaimana Rasul juga mencuci dan menjahit bajunya gitu ya. Nah, tinggal kita membentuk kebiasaan bisa nggak setiap hari gitu atau 2 hari sekali, paling lama itu setiap 2 hari. Perlu buat kesepakatan mungkin, kalau yang tumpukannya sudah 1 ember, nah apa kesepakatannya? Udah menyebabkan bau di kamar mandi atau di kamar, mungkin boleh didenda gitu ya. Nah, tergantung kesepakatan aja. Baik, alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong kalau misalkan ada inspeksi kebersihan nantinya yang masih bajunya direndam di kontainer, nggak tahu itu di siapa kontainer, ditolong langsung dicuci. Jadi di hari itu juga, saat itu juga dikucek, dicuci dan dijemur kayak gitu ya. Baik, mungkin ada ayah bunda di rumah yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Baik. Atau mungkin Umi mau nyapa-nyapa Altofnya. Tadi habis nelpon, Masya alhamdulillah. Allah. Sudah nelpon. Saya Alhamdulillah. yakin nih, anak IBS ini sudah ini ya terbanyak dengan peristiwa ini, ya kan ya. Dia perlu dapat peristiwa kan ya teman-teman kan ya, Ananda sekalian kan ya. Kalau dapat kejutannya, shock terapinya, berasa deh gitu kan ya. Untuk selanjutnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau sehari bajunya direndam, nanti ada inspeksinya diampunkan. Kalau udah 3 hari, itu baiknya ada kesepakatan bersama nih hukumannya apa gitu ya. Mungkin itu kira-kira masukan dari saya. Baik Umi, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin karena mungkin Umi ya udah masih ada kegiatan ya di siang hari ini ya? Iya, mau ngisi lagi. Masya Allah. Masya Allah, baik Umi. Baik kalau begitu, mungkin closing statement kali ya Umi ya, sebagai penutup pada siang hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya setiap sikap kemudian setiap ucapan kita dasarkan kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang yang lain dan tidak menimbulkan kemudaratan ya. Apapun peristiwa hari ini yang terjadi pada kita semua
semua. Insya Allah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendewasakan kita semua, dan kita boleh mengambil hikmahnya, karena Allah menyukai ya orang-orang yang membuat kesalahan tapi kemudian dia bertaubat. Jadi akhirnya menjadi lebih baik lagi ke depan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, semangat semua Ananda IBS ya. Saya yakin semuanya adalah yang leader yang luar biasa dan yang dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu teman-teman, terkhusus Alta. Dadah, terima kasih. Dadah juga Kak Ayah Bunda yang sudah datang pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak Umi telah menyempatkan kegiatan siang harinya. Bahkan abis ini ada isi Zoom juga, Pak. Masya Allah. Abi. Ayo Alta. Oke, lambaikan tanganmu, Nak. Dia harus sehat semua pulang ke rumah ya, sehat insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah berjumpa di penghujung akhir acara kita. Di sini juga ada orang tua kalian. Coba lambaikan tangannya dulu. Baik. Ayah Bunda ini anak-anaknya yang sudah melakukan kegiatan Masya Allah banget pada hari ini. Keren betul. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan Parents Inspiring pada hari ini. Ya. Oke. Pada topik kesehatan kita, kebersihan kita, kesehatan bersama. Baik, saya selaku MC dan moderator pada kegiatan Parents Inspiring pada hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang tidak disengaja. Iya, dadah dulu boleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu kayak bundanya ya, Zakia Zami ya. Fatan Saki, mana Fatan Saki? Coba Nak berdiri Nak ya. Ada Abi di situ. Iya. Baik. Terima kasih Ayah Bunda. Semuanya sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya. Wah. Terima kasih Bapak. Coba dadah dulu buat dadah Ayah Bunda. Ya. Baik. Oke, Ustazah Lili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.